Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah sistem berkas dengan judul Optimasi Penyimpanan Data menggunakan metode Lead Insertion Closed Hashing atau LIDS. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, saya sendiri Wahyu Septiani Bowo, kemudian ada Indira Felista Sani Suparsa, kemudian ada Aldrin Rahmat Aldino, dan yang terakhir ada Nur Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fauzia dengan NIM F1D020076. Di sini saya akan membacakan poin 2.4 di mana yaitu review jurnal. Pada tahap ini dilakukan penganalisisan semua data dari jurnal yang dipilih menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan kajian literatur. Metode kualitatif sendiri merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami makna dan konsep yang mendasari fenomena sosial dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik. Sedangkan kajian literatur bersumber dari artikel jurnal atau sumber kepustakaan lain untuk mendapatkan informasi mengenai optimasi penyimpanan data menggunakan metode Lead Insertion Collation Hashing. Selanjutnya yaitu poin 3.1.4, jurnal terpilih. Dari 6 jurnal yang dari 6 artikel jurnal yang memenuhi kriteria pemilihan, semuanya menggunakan metode penelitian yang berbeda-beda. Masing-masing jurnal dibaca dengan cermat dari abstrak tujuan data untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan studi literatur. Di mana jurnal yang pertama itu Analysis of New Variants of Closed Hashing yang ditulis oleh Vincent dan Jeffrey Scott Fitter, yaitu mengkaji tiga kinerja metode closed hashing di mana light insertion, early insertion, dan variated insertion. Penelitian ini menggunakan metode probabilitas untuk mengukur jumlah prop yang dilakukan selama pencarian, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fitch memerlukan jumlah prop rata-rata yang lebih sedikit dibandingkan dengan leads dan edge. Selain itu, kinerja pencarian edge lebih buruk daripada leads ketika ada selar, karena record dalam selar berada di akhir rantai pada edge, sedangkan pada leads record tersebut berada tepat setelah record pertama dalam rantai. Kemudian jurnal yang kedua yaitu on the statistical dependencies on closed hashing and their implication for both full and limited independence yang ditulis oleh Alan Siegel, yang memberikan batas optimal pertama untuk skema closed hashing. Dalam konteks randomness terbatas, penelitian ini menyajikan analisis teoritis dan formulasi asimptotik yang mengatur distribusi rantai dalam kinerja prop untuk skema hashing closed, yang dimana ditemukan bahwa dengan probabilitas yang sangat tinggi tidak ada rantai yang memiliki ukuran lebih besar dari C log n untuk suatu konstanta C. Selain itu, penelitian ini menjadikan konstruksi fungsi hash dengan randomness terbatas yang memiliki kinerja setara dengan randomness penuh. Itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dari proses-proses yang mendasari closed hashing. Ya, jurnal yang ketiga yaitu Individual Description in Hashing with Collage Chain itu bertujuan untuk mempelajari distribusi ansip dari description dalam hashing dengan rantai collage untuk kedua kaedah lead insertion dan early insertion method, di mana didapatkan bahwa analisis komprehensif dari distribusi dalam hashing dengan rantai collage ini mempertimbangkan lead insertion dan early insertion method. Kemudian ada jurnal yang keempat dengan judul Tuning the Collage Hashing Method to Option Optimum Perform, bertujuan untuk menganalisis metode hashing yang disatukan di mana bagian dari memori berfungsi sebagai rentang fungsi hash, sementara sisanya didedikasikan secara eksklusif untuk menyimpan catatan yang bertabrakan. Didapatkan hasil bahwa metode hashing yang dikelompokkan telah menghasilkan rumus untuk metode dengan memilih ukuran optimal dari wilayah alamat sehubung dengan ukuran tabelnya. Kemudian Lalu untuk jurnal kelima yang berjudul Beberapa Metode Penyelesaian Collision pada Organisasi Berkas Secara Hashing yang ditulis oleh Edi Sutanta membahas berbagai metode untuk menyelesaikan masalah collision dalam organisasi berkas dengan secara hashing. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis beberapa metode penyelesaian collision serta mengkaji secara rinci 4 varian dari metode collision hashing. Inti dari penelitian ini adalah menyajikan implementasi dari masing-masing varian collision hashing, termasuk penempatan nilai kunci, penanganan collision, dan perhitungan waktu akses rata-rata untuk suatu nilai kunci. Analisis rinci menunjukkan adanya trade-off antara berbagai strategi penanganan collision dan dampaknya terhadap kinerja keseluruhan dari algoritma hashing. Dan lalu untuk jurnal ke-6, On Probabilistic Analysis of a Correlation Hashing Algorithm, yang ditulis oleh B. Peter, mempelajari model alokasi yang terkait dengan algoritma hashing menggunakan analisis probabilistik.
Inti dari penelitian ini adalah untuk memberikan formula yang akurat asimptotik untuk probabilitas waktu pencarian T1 dan T2, serta distribusi pembatasan T2 hasil T2. Hasilnya menunjukkan efisiensi algoritma hashing bahkan ketika tabel sepenuhnya diisi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterapkan pada studi algoritma hashing lainnya dan algoritma pencarian terkait. Di sini kita dapatkan hasil berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, maka akan didefinisikan temuan signifikan yang akan dibahas secara detail sebagai berikut. Yang pertama itu efisiensi metode lead insertion collapsed hashing atau LICH. Dari hasil studi yang ditemukan, metode lead insertion collapsed hashing terbukti mampu mengurangi jumlah collision secara efektif dibandingkan metode hashing lainnya. Dalam metode LICH, setiap elemen baru ditempatkan di akhir rantai sinonim sehingga setiap penambahan elemen tidak mengubah urutan elemen yang sudah ada. Kemudian, eh, sebaliknya metode early insertion processing menempatkan elemen baru di awal rantai sinonim yang seringkali memperlambat pencarian. Nah, yang kedua itu ada penggunaan LICH untuk meningkatkan kinerja pencarian. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan LICH dapat meningkatkan kinerja pencarian dalam sistem berkas hash dengan menempatkan data overflow di rantai akhir sinonim. LICH mengurangi waktu pencarian rata-rata sehingga mempercepat proses pengambilan data. Lalu untuk pembahasan poin ketiga yaitu keterbatasan dan solusi dari implementasi LICH. Pada pembahasan ini menjelaskan tentang keterbatasan dan solusi dari implementasi LICH atau disebut lead insertion collapsed hashing. Salah satu keterbatasan utama dari LICH adalah kompleksitas penanganan collision ketika tabel hash mulai penuh. Penempatan rekaman baru di akhir rantai sinonim bisa menyebabkan rantai yang panjang, yang pada akhirnya memperlambat waktu akses. Untuk mengatasi keterbatasan ini, ada beberapa solusi. Pertama, menggunakan teknik rehashing secara periodik untuk mendistribusikan ulang elemen-elemen dalam tabel hash ketika tingkat pengisian mencapai ambang tertentu. Kedua, implementasi strategi overflow area yang lebih efisien untuk mengurangi rantai asinonim. Dengan melakukan optimasi ini, kinerja LICH dapat ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya yaitu poin 3.2.4, studi perbandingan dengan algoritma lain. Perbandingan antara lead dengan algoritma lain seperti H dan Fitch menunjukkan bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Sementara lead lebih efisien dalam banyak kasus, Fitch mungkin lebih unggul dalam situasi tertentu di mana distribusi data lebih rata. Oleh karena itu, pemilihan algoritma yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik spesifik dari aplikasi yang digunakan. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode lead insertion closed hashing atau LICH merupakan salah satu metode yang efisien untuk mengoptimalkan penyimpanan data dalam sistem berkas hash, di mana metode ini mengurangi collision dan meningkatkan kinerja pencarian dibandingkan dengan beberapa metode lainnya. Namun perlu diingatkan bahwa ada beberapa keterbatasan yang perlu diatasi untuk memastikan performa optimal dalam semua kondisi. Selanjutnya yaitu poin 4.2 di mana yaitu saran untuk penelitian di masa depan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan antara lainnya itu yang pertama mengembangkan teknik hibrida yang menggabungkan leads dengan metode lain untuk mengurangi collision lebih lanjut. Yang kedua melakukan studi lebih lanjut dengan tentang dampak kapasitas tabel hash terhadap kinerja leads. Yang ketiga menerapkan leads dalam berbagai aplikasi dunia nyata untuk menguji efektivitasnya dalam situasi yang lebih beragam. Yang keempat yaitu mengeksplorasi penggunaan list dalam sistem berkas distribusi untuk memahami bagaimana metode ini beroperasi dalam lingkungan yang lebih kompleks. Sekian dari saya. Terima kasih.